Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya adalah keynote speech dari Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Iwan Pasila. Namun sebelum itu, mari kita saksikan profil singkat beliau. Baiklah, Bapak Iwan Pasila telah bergabung bersama kita secara online. Kepada Bapak Iwan Pasila, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Pak Muharrol Jalil, Bapak Ibu pembicara, baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari industri, Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya, ini Ketua Asosiasi yang sudah hadir dan Bapak Ibu peserta pada webinar siang hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama Bapak Ibu kita mengucap syukur kepada Tuhan hari ini boleh hidup dan bukan hidup tapi sehat gitu ya, sehingga kita bisa berdiskusi di topik yang sebenarnya penting tapi memang bisa banyak disalah pahami juga oleh beberapa pihak gitu ya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk menyampaikan beberapa concern kami yang ada di OJK mengenai portofolio dari asuransi kesehatan ini dan juga bagaimana pembiayaan kesehatan ini bisa lebih baik ke depan. Mohon izin jika slide-nya sudah ada. Baik, slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu, topiknya hari ini memang sangat-sangat menantang dan menggelitik gitu ya. Bagaimana kita menyehatkan asuransi kesehatan gitu ya. Jadi kalau kita lihat medical trends yang ada Bapak Ibu, memang kita itu tidak sendiri gitu ya. Di mana tren inflasi medis itu jauh di atas inflasi umum. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat tahun 2023 berdasarkan Global Medical Trends dari Aon ini Bapak Ibu, inflasi medis kita yang net of inflasi umum itu sekitar 9,4. Jadi kalau di gross up dengan inflasi umum menjadi sekitar 12,7, hampir 13%, dan kurang lebih sama dengan beberapa tahun sebelumnya. Nah ini juga ada dan menjadi concern kita. Kenapa? Karena kalau ini terus-menerus terjadi, kita juga akan menjadi bermasalah karena kemampuan kita untuk membayar pembiayaan medis ini hanya biasanya dikaitkan dengan inflasi umum. Sementara kalau inflasi medisnya 3 kali lipat, ada satu titik di mana kita suatu saat tidak akan mampu membayar biaya kesehatan ini kalau tidak kita kelola dengan baik. Sebagai catatan Bapak Ibu, memang asuransi kesehatan ini tidak terlalu besar porsinya, hanya sekitar 24 triliun tahun 2022, dan di tahun 2023 itu proyeksinya sekitar 25, tapi kalau database data kita menunjukkan sekitar 29 triliun pembiayaan dari asuransi. Jadi hanya sekitar 4,5 sampai 5%. Tetapi memang idenya adalah dari diskusi dengan Kementerian Kesehatan dan juga niat baik untuk kemudian membenahi proses pembiayaan kesehatan ini. Kami bersepakat dengan Kementerian Kesehatan untuk kemudian mengatur dengan baik bagaimana risk management di asuransi kesehatan ini, supaya kita kemudian bisa mengembangkan pola-pola pengelolaan asuransi kesehatan ini dengan baik, sehingga memang nanti bisa dimanfaatkan dengan baik untuk segmen yang lain. Sementara kalau kita lihat Bapak Ibu, segmen korporasi di tahun 2023 itu sekitar 9% pembiayaannya. Kemudian yang paling besar itu adalah out of pocket. Ini adalah masyarakat yang membayar sendiri biaya kesehatannya gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dua segmen ini bisa mencapai sekitar 40-an% dari total biaya kesehatan kita. Tahun 2022 Bapak Ibu total pembiayaan kesehatan kita itu sekitar 569 triliun dan 2023 itu hampir 600 triliun. Jadi ini porsi yang sangat besar Bapak Ibu kalau kita bisa kemudian mengelola dengan baik. Slide berikutnya. Ini sedikit zoom in kepada industri yang ada di kita, di asuransi jiwa maupun asuransi umum. Jadi kalau kita lihat asuransi jiwa, Bapak Ibu, tahun 2023 itu kita mengumpulkan premi sekitar 19,5 triliun untuk asuransi kesehatan. Klaimnya itu di data kami 19,14. Tetapi kalau kita lihat laporan AAJI di full year itu
total klaim itu dicatat sekitar 20,8 T. Jadi sebenarnya di asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa ini sudah lebih dari 100%. Dan ini dari gross. Kita belum bicara alokasi biaya untuk komisi dan variabel yang lain ya Bapak Ibu. Asuransi umum dengan pattern yang sama Bapak Ibu, sekitar loss ratio-nya antara klaim terhadap premi sekitar 96% tahun 2023. Ini pun juga sekali lagi preminya adalah premi gross. Jadi kita belum mengeluarkan unsur komisi gitu. Jadi bisa dilihat bahwa sebenarnya ini tren yang cukup mengkhawatirkan dan kita perlu mengambil langkah-langkah. Nah, sayangnya memang langkah-langkahnya ini tidak semudah kita mengatur hanya sekedar mengatur rate. Slide berikutnya ini menunjukkan bahwa memang di dalam ekosistem ini Bapak Ibu kita perlu melihat kembali dan mendudukkan ekosistem ini pada porsi yang sebenarnya. Karena dalam ekosistem biaya kesehatan ini kan kita tidak hanya berbicara mengenai perusahaan asuransi dan nasabah gitu ya. Di dalamnya ada porsi-porsi yang bisa dilakukan dan juga ada parties yang lain seperti misalnya rumah sakit, farmasi, ada dokter gitu ya. Jadi ini proses-proses yang tidak bisa kemudian hanya sekedar kita atasi dengan cara meningkatkan rate. Jadi kalau kita lihat di dalam ekosistem kita ini, kalau kita mulai dari awal itu ada pemegang polis yang nantinya akan menjadi pasien kalau memang dia membutuhkan layanan kesehatan. Nah, kalau pemegang polis atau pasien ini kemudian cara hidupnya tidak dikelola dengan baik, dia cenderung akan membutuhkan layanan kesehatan lebih banyak dan konsekuensinya dia akan mengkontribusi kepada biaya kesehatan yang jauh lebih besar dibanding kalau dia hidup sehat. Gitu ya. Jadi melihat pemegang polis yang punya kebiasaan hidup sehat ini harusnya menjadi sesuatu yang harus diupayakan oleh perusahaan asuransi ketika dia melihat ekosistem seperti ini. Kemudian kalau pemegang polis ini membutuhkan layanan kesehatan Bapak Ibu, maka dia akan datang ke apakah itu ke klinik atau langsung ke rumah sakit ke dokter spesialis gitu ya. Dan di sana dia akan dilayani. Nah, kalau kemudian dia membutuhkan rawat inap, maka dari rawat jalan ini kemudian dia akan dirujuk untuk dilakukan rawat inap. Nah, bagaimana kemudian perusahaan asuransi mengelola risiko ini? Yang selama ini ada adalah memang kita hanya mengantar pemegang polis kita ini sampai ke depan pintu rumah sakit. Tapi bagaimana rumah sakit melakukan pengelolaannya itu kita umumnya lepas tangan gitu ya. Bahkan sekarang ini kita menggunakan teknologi digital Bapak Ibu, tapi teknologi digital yang kita gunakan itu hanya untuk mengantar pemegang polis kita itu sampai ke depan pintu rumah sakit. Kita tidak memanfaatkan teknologi digital itu untuk bagaimana kemudian bisa mendorong pola-pola komunikasi yang baik, pola-pola interaksi yang baik antara perusahaan asuransi dengan rumah sakit supaya bisa memberikan layanan medis yang baik yang sesuai dengan clinical pathways. Bagaimana memberikan layanan obat yang baik sesuai dengan medical efficacy yang memadai. Dan bagaimana melakukan review berkala untuk memastikan bahwa layanan medis yang diberikan itu benar-benar memenuhi kaidah-kaidah medis yang baik, tetapi juga secara efisien itu, secara biaya cukup efisien. Nah, Bapak Ibu, ini memang hal yang perlu kita cermati supaya kita bisa kemudian tackle isu ini dengan lebih komprehensif ke depan. Di sisi lain, Bapak Ibu, manfaatan teknologi itu harusnya sudah mulai bisa kita upayakan. Jadi fungsi-fungsi seperti telekonsultasi, dan dengan dokter umum maupun telemedicine ini dengan dokter spesialis ini harusnya bisa kita kemudian dorong supaya bisa kita upayakan dengan baik. Kemudian keberadaan medical advisory board ini yang memberikan post analisis terhadap tindakan medis yang diberikan oleh rumah sakit kepada pasien kita dengan data yang baik, database yang ada ini harusnya membantu kita bisa melakukan dengan baik. Jadi apa yang kami lihat Bapak Ibu dari ekosistem ini di slide berikutnya ini menunjukkan beberapa hal yang kami melihat bahwa masing-masing pihak yang ada dalam ekosistem ini harus melakukan bagiannya dengan baik. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi perusahaan asuransi kami terus mendorong bahwa sosialisasi hidup sehat ini harus menjadi hal utama yang bisa dan segera dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian gitu ya. Jadi Bapak Ibu, perusahaan asuransi ini kan baik asuransi umum maupun asuransi jiwa itu kan umumnya mempunyai mobile apps gitu ya. Sementara kalau kita lihat dengan rumah sakit sekarang ini banyak sekali mengeluarkan flyers-flyers bagaimana hidup sehat. Jadi melakukan sosialisasi hidup sehat ini dengan menggunakan flyers yang ada dari rumah sakit, even setiap hari Bapak Ibu kita blast di mobile kita, itu jauh lebih daripada cukup gitu ya.
Jadi harusnya ini tidak menjadi kendala buat kita untuk melakukan ini. Yang perlu dilakukan adalah kita tinggal berkoordinasi dengan rumah sakit rekanan kita, kemudian mengambil flyersnya dan kemudian menggunakan itu sebagai materi yang bisa kita sosialisasikan kepada seluruh pemegang polis kita, seluruh peserta kita, dan itu kalau database yang terakhir Bapak Ibu per akhir tahun lalu, kita itu sudah menutup sekitar 8 di asuransi jiwa sendiri ya, itu sekitar 87 juta jiwa. Belum lagi di asuransi umum yang mungkin sekitar 30-an juta jiwa mungkin ya. Jadi kalau kita lihat ini total 87 juta jiwa ini 90 juta harusnya bisa kita tanda kutip penetrasi melalui perusahaan asuransi ini. Jadi ini yang kami sangat mendorong supaya perusahaan asuransi itu melakukan hal ini. Yang kedua, tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk melakukan review terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit, kita itu harus punya data. Dan sekarang ini kita bersyukur ada teknologi digital yang memungkinkan kita untuk kemudian connect host to host dengan SIM rumah sakit. Ini yang kami mendorong seluruh perusahaan asuransi, baik jiwa maupun umum yang ada dalam ekosistem kesehatan, untuk melakukan koneksi host to host ini dengan SIM rumah sakit. Tujuannya apa Bapak Ibu? Selain untuk memastikan bahwa kita bisa mendapatkan data layanan medis yang diberikan kepada pemegang polis kita juga bisa memperpendek proses Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau kita sudah bisa connect host to host dengan rumah sakit, kemudian jenis pelayanannya, pelayanan medis yang disampaikan ada dalam sistem rumah sakit, sistem informasi manajemen rumah sakit yang bisa kita tarik. Kemudian di dalam situ kita sudah memasukkan tarif-tarif yang disepakati bersama. Tentu ini akan memungkinkan kita bisa membayar klaim dengan lebih cepat karena kita tidak perlu lihat lagi buku tarif berapa ya, kemudian berapa yang dicari oleh rumah sakit. Itu hal-hal yang kemudian bisa kita hindari. Jadi ketersediaan data digital ini memungkinkan kita untuk bisa membayar klaim dengan baik, dengan cepat kepada rumah sakit dan menolong rumah sakit untuk melakukan cash flow dengan baik. Dari sisi perusahaan asuransi Bapak Ibu mengelola risiko, ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk melakukan utilization review secara berkala dengan rumah sakit. Jadi database yang kita tarik dari host to host ini memungkinkan kita untuk datang ke rumah sakit dan menyatakan bahwa Bapak Ibu ini pasien kami dengan diagnosa yang sama dengan toko sebelah, dengan rumah sakit sebelah gitu ya, itu diberikan layanan yang berbeda. Nah ini kita bisa minta penjelasan. Belum tentu salah Bapak Ibu, tapi memang ini bisa menunjukkan bahan untuk kita berdiskusi dengan rumah sakit. Dan rumah sakit kita berharap juga akan melakukan hal ini dengan baik, memfasilitasi utilization review ini dan melakukan tindak lanjutnya dari kesepakatan-kesepakatan yang ada. Jadi penting sekali Bapak Ibu melakukan utilization review ini secara berkala untuk memastikan kita bisa kemudian memberikan insight yang baik bagi efisiensi layanan medis ini. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah perusahaan asuransi kami terus mendorong di OJK supaya seluruh perusahaan asuransi yang memasarkan asuransi kesehatan itu melakukan sinergi dengan JKN, dengan BPJS Kesehatan untuk skim JKN ini melalui COB. Nah, memang sekarang ini masih ada beberapa keterbatasan yang sekarang sedang dibantu oleh baik BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan gitu ya untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada itu bisa mengakomodasi. Tetapi kita harusnya bisa kemudian tanda kutip bersinergi dengan JKN untuk bisa mendorong pola-pola pengelolaan risiko dengan baik. Bayangkan kalau kita sendiri yang datang ke rumah sakit gitu ya tidak memanfaatkan JKN, kita akan tadi saya sudah sampaikan porsi kita cuma 45%. Sementara JKN itu bisa sekitar 25-30%. Jadi Bapak Ibu ini memang pola-pola yang harus kita sinergikan ke depan supaya kita bisa mendorong pola-pola layanan yang mendorong kendali mutu dan kendali biaya. JKN ini, COB ini Bapak Ibu harusnya tidak disikapi sebagai transfer risiko atau pengalihan biaya dari asuransi kepada BPJS Kesehatan atau sebaliknya. Kalau itu yang dilihat, maka kita akan defensif gitu ya. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa ini bisa kita sinergikan, maka harusnya ini bisa membantu kita untuk bisa memberikan kontribusi positif bagi efisiensi di ekosistem kesehatan kita ini. Berikutnya adalah pemanfaatan teknologi digital. Bapak Ibu, saya sudah sampaikan tadi bahwa kemampuan teknologi digital kita tuh memastikan kita bisa host-to-host dengan SIM rumah sakit. Dan dengan demikian, TPA, apakah itu internal maupun eksternal, itu seharusnya sudah bisa menganalisa data dengan lebih detail gitu ya, dan bisa memberikan feedback yang baik kepada rekanan rumah sakit. Dengan teknologi digital Bapak Ibu, kita bisa punya resume medis nasabah, summary-nya gitu ya.
Dan ini bisa kita berikan kepada nasabah untuk menjadi pegangan mereka ketika mereka mendapatkan melakukan konsultasi dengan dokter di rumah sakit yang mereka tuju, dan ini bisa menjadi tanda kutip penyeimbang informasi bagi dokter yang melayani gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi sangat penting. Kita perlu mendorong next step Bapak Ibu di asuransi ini untuk mengembangkan fasilitas kesehatan tingkat pertama secara digital. Jadi proses-proses untuk menyeleksi risiko di depan ini harusnya bisa kita dorong dengan pemanfaatan FKTP digital ini. Memang ada keterbatasan-keterbatasan dari peraturan, tapi harusnya waktu zaman COVID bisa kita lakukan, ini harusnya bisa kita kemudian kembangkan supaya dokter online untuk dokter umum, kemudian telemedicine yang langsung dengan dokter spesialis di rumah sakit, ini bisa membantu kita melakukan efisiensi biaya medis. Pembentukan Medical Advisory Board ini kami juga dorong di perusahaan asuransi Bapak Ibu untuk memastikan bahwa ada eksternal dan expert input mengenai layanan medis yang diberikan oleh rumah sakit untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan rumah sakit untuk memberi masukan. Jadi pembentukan Medical Advisory Board di tingkat perusahaan maupun di tingkat asosiasi ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita kaji bersama. Nah, Bapak Ibu, di OJK kita juga kemudian berpikir lanjutan. Bagaimana kalau kemudian upaya-upaya ini belum memberikan hasil? Karena kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan melalui MOU, di mana Kementerian Kesehatan itu sangat proaktif untuk melihat kembali regulasi yang ada terkait COB, terkait pemanfaatan dokter digital maupun telemedicine, untuk membantu kita bersama-sama bisa mengefisienkan biaya medis. Pemanfaatan akses terhadap Satu Sehat yang di Kementerian Kesehatan ini juga menjadi sangat baik untuk bisa dilakukan dimanfaatkan oleh perusahaan perasuransian, dan dukungan terhadap utilization review dan implementasinya di rumah sakit. Karena kami melihat bahwa memang regulator dari sisi rumah sakit itu ada di Kementerian Kesehatan gitu ya. Jadi kalau ini bisa dilakukan Bapak Ibu, maka dari sisi perusahaan perasuransian push melalui database digital ini, dari sisi rumah sakit juga didorong oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan utilization review dengan baik. Asosiasi kami sangat mendorong untuk mulai melihat bagaimana memanfaatkan TPA ini secara bersama. Jadi memang Bapak Ibu, setiap rumah sakit, kalau setiap perusahaan asuransi maksud saya, punya TPA sendiri-sendiri itu mungkin tidak efektif juga, tidak efisien gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu bisa share TPA baik internal maupun eksternal, dan TPA-nya kita atur memenuhi yang sebelah kiri tadi Bapak Ibu, maka harusnya TPA ini bisa memberikan kontribusi positif bagi ekosistem kita. Jadi ini kami mendorong Bapak Ketua Asosiasi untuk mulai memikirkan ini, bagaimana kita mengoptimalkan TPA yang ada sekarang ini. Yang kedua, Bapak Ibu, memang di asosiasi ini kita mendorong untuk segera mengembangkan database simple gitu ya, untuk melindungi anggotanya dari orang-orang atau pihak-pihak yang sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap industri asuransi kesehatan kita ini. Ada badan usaha Bapak Ibu yang suka jajan gitu ya, asuransi kesehatan, yang harusnya dengan simple kita filter melalui database yang simple ini. Jadi kalau kita bisa punya database di mana seluruh perusahaan asuransi wajib menyampaikan loss ratio dari setiap badan usaha yang mereka tutup, dan kemudian bagi perusahaan asuransi yang ingin menutup satu badan usaha, asuransi kumpulan ya, itu harus melihat database ini dan harus mengikuti loss ratio yang ada. Ini menjadi hal yang sangat baik bagi kita untuk melindungi industri yang ada di bawah asosiasi ini untuk bisa berperilaku dengan baik dan dilindungi dari pihak-pihak atau orang-orang yang ingin memanfaatkan industri ini dengan niat yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu, memang pengembangan ini menjadi sangat perlu. Nah, kami melihat Bapak Ibu, kalau memang ini tidak memadai dan tidak efektif, kita juga sedang berpikir apakah memang perlu dilakukan pembatasan gitu ya untuk pemasaran produk asuransi kesehatan ini. Kami punya beberapa opsi Bapak Ibu yang memang sekarang ini belum menjadi prioritas, tapi kalau memang ini semua tidak memberikan nilai yang efektif, memang kita juga bisa berpikir bahwa pembatasan pemasaran produk ini bisa kita lakukan. Misalnya, kalau kita nanti sudah punya permodalan di tahun 2026 dan 2028, apakah misalnya hanya KPPE 2 yang bisa melakukan asuransi kesehatan gitu ya? Ini menjadi opsi-opsi yang memang kita juga lihat Bapak Ibu. Kalau inisiatif awal yang saya uraikan tadi di depan itu tidak memberikan hasil dengan baik. Jadi kami sangat berharap bahwa inisiatif yang lain ini bisa memberikan hasil, tapi opsi ini juga mungkin perlu kita mulai consider gitu ya, supaya memastikan bahwa memang para pelaku yang ada di ekosistem ini, parties to the ekosistem kesehatan ini, memang bisa memberikan layanan yang baik, memberikan kontribusi positif bagi efisiensi ekosistem asuransi kesehatan
dan ujungnya akan memberikan kontribusi positif gitu ya bagi pembiayaan kesehatan Indonesia. Mungkin saya stop sampai sini Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak dari Media Asuransi, Pak Muharur untuk bisa menginisiasi acara seperti ini, karena ini membuka mata kita gitu ya untuk kemudian melihat hal-hal penting yang bisa kita lakukan untuk kemanfaatan bersama. Karena sekali lagi kalau suatu saat kita tidak bisa beli asuransi kesehatan gitu ya, konsekuensinya memang akan menjadi sangat fatal bagi masyarakat.